menurut kami pengusaha kecil rumahan kayak gini, ketika ada UMKM itu sudahlah serap apa produknya, kemudian itu menjadi komunikasi awal supaya penjual-penjual di bawah itu sebetulnya kan lebih percaya. Nah, kalau sudah ada pengikat kayak gitu, saya butuh pizza misalkan, sekian box gitu ya, nggak usah banyak, itu akan menjadi pengikat pola komunikasi sebetulnya. Baru kemudian kita lebih enak. Kalau hanya ngumpul-ngumpul kemudian realnya nggak ada kan juga kita gimana gitu. Sobat Cabis, sebentar lagi kita akan menemui salah satu teman yang lama nggak jumpa dan sekaligus silaturahim, dan kita akan melihat usahanya kayak apa. Yuk, kita akan langsung ke sana. Baik sahabat Cabis, kita sudah nyampe di rumah rekan yang lama nggak ketemu. Dengar-dengar dia sudah membuka usaha makanan dan juga snack ya, dan juga sudah dipasarkannya lewat online, lewat sana. Nah, ini rumahnya, kita langsung masuk ke dalam saja. Ini sudah ada menu mie saju rumah minyak sampah. Assalamualaikum. Wah, lama gak ketemu. Ini rekan kita ini yang lama nggak pernah kita suah ini. Ayo, kita dengar-dengar ini buka usaha ini ya. Oh, rumah. Ya, sebetulnya menu makanan gitu. Makanan soalnya kita makan Snack gitu ya. kayak pizza. Oh, kekinian ya makanan kekinian. Kekinian ngikutin perubahan zaman kita. Alhamdulillah. Jadi lapaknya mayoritas di online. Ini yang bikin Nyonya, istri. Oh, istri. Ini usaha istri sama saya. Bu, ini ada mumpung ada. Ini kokinya ya. Ya, kokinya. kerja sama. Kita juga produksi di dalam. Selamat siang Ibu. Ya. Jadi kita dari Cabis mau ngobrol-ngobrol tentang usaha produknya ini. Ya, Baik, kita sudah ketemu sama ownernya dan juga kokinya ini dari sahabat kita ini dari menu Anis Saju. Nah, kita akan ngobrolin ya tentang beliau-beliau ini yang juga buka usaha. Ini buka usahanya udah berapa lama nih? sekitar 2017. 2017. Belum pandemi ya? Belum. Oh, belum pandemi. Ini awal perintisnya gimana nih? Kalian berdua nih. Awal itu dari pertama ya. Pertama dulu cuma iseng-iseng. Oh, iseng dulu nyoba gitu ya. Ya nyoba, pertama yang jual itu dulu martabak telur malah. Oh, martabak Ya. telur. Habis itu diicip sama temen-temen suami, dibilang enak, ini cocok dijual, akhirnya nyoba dari teman ke teman, dari mulut ke mulut. Nah, habis itu mulai ada yang beli, ada yang pertama beli terus cocok, beli lagi, akhirnya nambah jajan lagi, nambah menu lagi seperti itu. Jadi pas pemikiran terbuka, wah ini harus seriusin ya. Udah waktu itu kan ngajar juga sudah stop, jadi bingung di rumah mau ngapain juga biasanya keluar kan seperti itu. Akhirnya buka seperti ini. Jadi menu yang udah pas diseriusin apa aja nih? Dari jajan. Pizza ya. Oh, pizza. Pertama yang buat kami itu pizza. Itu produk pertama dari setelah martabak itu pizza. Ya, sampai sekarang juga sudah dirubah banyak itu ya. Inovasi. Sesuai dengan apa? Kekinian. Iya, sesuai sama varian yang sesuai sama orang sini juga kan gitu. Ini kan jajanan luar negeri sebenarnya, kan kita cocokkan dengan lidah Indonesia, lidah khususnya Madura ya. Begitu. Ini memang ini ya banyak cara gitu ya untuk merubah seperti ini. Ini selain pizza juga ada. Terus sekarang sudah banyak ya Mas ya. Ada ini bakpia, kering. Ini bakpia kering. Terus ini pizza juga banyak varian juga ya, salah satunya ini pizza kepang yang ekonomis ya, bisa
dinikmati anak-anak sekolah juga. Sesuai kantong. Ya, sehat ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anak-anak saya juga makan soalnya. Iya. Nah, sebelum dari produk-produk ini nih Kang Kombenya ini suami di marketingnya gitu nanti ya. Nah, untuk memulai seperti itu kan nggak mudah, nggak langsung. Jatuh bangun juga sama. Oh, seperti itu ya. Ini kan produk rumahan gitu ya. Untuk biar masyarakat atau mungkin penikmat atau pembeli ini juga bisa merasakan nih gimana ini untuk menyebarluaskan ini dari teman. Iya, awalnya dulu kan dari mulut ke mulut, terus ada HP kan ya, dulu masih BBM. Dari BBM akhirnya pindah ke WA. Kita kasih apa dulu 30.000 free ongkir. Strategi awalnya. Strategi awal 30 free ongkir. Akhirnya setelah punya pelanggan, kita naikkan lagi itu 50.000 free ongkir. Seperti itu. Sekarang malah sudah banyak ya. Sekarang sudah banyak. Kita juga bermitra dengan kurir banyak. Kayak Jontor, Grab, macam-macam lah. Sudah ada yang apa? Yang pernah ada kurir juga dulu, cuma sekarang sudah tidak. Iya. Jadi harus kerjasama ke kurir jasa antar gitu ya. Sudah banyak juga, iya. Iya. Dan kita yang terbaru ini sebetulnya pengen kerjasama dengan beberapa kafe misalkan. Ada ini kan potensi baru. Kita cuman franchise-nya misalkan produksi rumahannya itu kita coba sudah melakukan komunikasi dan alhamdulillah responnya baik sebetulnya. Tinggal lanjut aja kita sebetulnya di persoalan ini. Karena menunya kita di Anisaju ini banyak memang. Untuk kafe juga dapat ya? Juga dapat. Artinya kekinian gitu. Kekinian. Karena cocok buat harga kita juga. Karena produksi sendiri. Sesuai kantong, mau yang premium juga ada, mau yang ekonomis juga ada. Artinya tergantung budget. Kafe juga, orang juga yang beli gitu aja. Ini nanti bisa ada promo beli di Anisaju berapa pembelian mungkin dapat ini bakpia gitu ya. Ada. Sudah ada. Bahkan setiap hari kita ya. Ini menunya brandnya ini ya. Iya. Oke. Ini produk-produknya nih. Wah, Anisaju semua ini ya. Nah, untuk memulai ini kan sudah diceritakan gitu ya. Nah, untuk kedepannya ini karena udah banyak menu nih ya. Nah, ini untuk mengotak-ngotak ini kita untuk hari ini kita produk harus yang memang dari pesanan dulu. Ya, sistem PO memang. Kita di samping pre-order ya apa? Pre-order. Setelah itu tapi kita lebihkan kalau buat. Takutnya orang yang nggak mau PO, mau ternyata gitu. Jadi model kayak gitu. Jadi kita itu ada yang juga mateng, ada yang frozen juga kita siapkan sesuai kebutuhan pelanggan lah, konsumen. Ada donat juga, ada brownies juga, banyak ya Mas ya. Ini kalau udah seperti ini kan butuh untuk pengolahan gitu. Ini sampai untuk mendapatkan mesin atau alat-alat pengolahan itu kita sistem cicil kita. Oh, sistem cicil ya? Jadi kita gini, dulu itu memang open itu sangat manual, kecil. Harga 300.000 ya. Harga 300.000. Jadi untuk mendapat open yang besar itu pakai gas langsung itu dengan harga 3 jutaan ya, itu dicicil. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah punya 2 gas 12 kilo itu sudah bisa di belakang, bisa di depan untuk memenuhi produksi. Tanpa ada dari dinas atau yang lain dibantu? Belum. Wow, luar biasa. Kita masih coba itu, tapi kita nggak menutup kemungkinan itu sebetulnya. Artinya kalau pemerintah ada ya ayo, kalau nggak ada ya sudah, kita apa adanya jalan aja dulu gitu. Tapi ngerti yang ngurusin UMKM ngerti nggak? Kayaknya di Sampang ada sebetulnya. Ada yang hanya di data toh gitu. Iya. Bahkan banyak yang ngajak sebetulnya istri saya itu di komunitas. Saya kan belum siap, kenapa? Karena masih ada anak-anak di belakang yang mau ditinggal nanti gimana. Kan pasti ada perkumpulan komunitas juga. Banyak yang sudah. Mungkin hanya produknya saja yang dikirim, kan bisa. Belum. Mereka itu masih ngajak ngumpul, bukan pesan produk. Justru memang gini, yang paling efektif itu menurut kami pengusaha kecil rumahan kayak gini. Ketika ada UMKM itu sudahlah serap apa produknya, kemudian itu menjadi komunikasi awal supaya penjual di bawah itu sebetulnya kan lebih percaya. Nah, kalau sudah ada pengikat kayak gitu, saya butuh
pizza misalkan, sekian box gitu ya, nggak usah banyak, itu akan menjadi pengikat pola komunikasi sebetulnya. Baru kemudian kita lebih enak. Kalau hanya ngumpul-ngumpul kemudian realnya nggak ada kan juga kita gimana gitu. Soalnya waktu adalah uang gitu. Kurang lebih begitu. Benar. Baik, sahabat Cabis, kita lihat gimana sih produksinya dari Anissa Saju. Bakpia ya? Iya. Nah, ya coba dulu. Itu bisa dicip. Dicip nih dulu ya. Ini baru keluar dari oven ini ya. Oh ini ya? Iya. Coklat itu. Minyak. Nggak kalah dengan yang memang udah banyak kenal. Kalau nggak percaya cobain. Beneran ini. Di Anis Saju. Menunya luar biasa. Ini rasanya coklat. Saya suka yang rasa kacang hijau. Tapi mantap pun. Nah, Mas Oles sama mbaknya nih, ini kan sudah banyak menu yang sudah disiapkan untuk para pembeli. Gitu. Untuk mempertahankannya, selanjutnya ini ada teknik khusus nggak? Kita itu sebetulnya di produksi rumahan ini homemade ya namanya ya. Kita selalu ngikutin perubahan sebetulnya, perubahan konsumen. Kadang kan kayak model contoh misalnya pizza itu kan kita tidak menonton seperti kayak pizza yang model sudah terkenal brand itu. Kita sesuaikan keinginannya kayak apa. Oh butuh yang ekonomis, ada yang kotak, ada yang lonjong, ada yang lingkaran dan macam-macam. Itu salah satu beberapa inovasi saya sama istri untuk terus mempertahankan produksi itu, tapi tidak mengurangi kualitas. Artinya kualitas tetap dijaga. Dan memang kita juga di Madura khususnya di Sampang ini beberapa bahan baku itu kadang kesulitan. Artinya mencari itu ada beberapa bahan baku yang memang tidak ada di Sampang kita ini. Walaupun memang banyak
tempat bahan-bahan kue itu banyak, tapi ada bahan-bahan tertentu yang memang kita masih nyari di luar sampah macam-macam, itu untuk mempertahankan. Ya. Jadi ini kompak banget nih Kamis nih, sudah yang satunya memang pinter masak, satunya di marketnya juga jalan. Wah, mudah-mudahan tetap eksis dan tetap sukses, dan banyak masyarakat atau juga di Cabis Channel ini juga bisa merasakan menu dari Anis Sahju. Nah, Cabis Channel tapi lagi ya. Selain itu istri ini juga di samping tadi inovasi perubahan itu terus memperbaiki apa sih yang harus diperbaiki di persoalan pengelolaan. Itu juga kadang sekolah online juga ikut sekolah secara pribadi. Iya, ikut sekolah misalkan untuk membuat kopi ini makanan tertentu apa yang harus diinovasikan, itu juga ikut sekolah online dan macam-macam. Bahkan gurunya istri saya ini ada yang di Jawa Barat, Jakarta, walaupun nggak ketemu langsung. Ternyata bisa juga sistem itu. Itu juga untuk mempertahankan kualitas barang. Artinya di kantong konsumen juga nggak terlalu mahal, tapi kualitas juga sama, misalkan kayak menu kafe dan macam-macam. Sejak corona itu kita apalagi corona itu ya, harga ya Mas. Terus kita juga memikirkan nasib konsumen itu ya. Pengen icip tapi mahal kan kasihan. Kita yang berinovasi. Oke, luar biasa. Ini mungkin ada closing statement nih. Ya, saya terima kasih sebetulnya kayak model Cabis ini selalu turun misalkan ke bawah sebagai media promosi juga potensi-potensi yang ada, dan semoga Cabis juga semakin besar dan bisa dikenal. Amin. Itu harapan kami, dan kita semakin sukses bersama. Kalau untuk closing statement tentang usaha-usaha Anda ini? Ya, memang usaha itu tidak ada yang mulus sebetulnya. Semuanya itu harus jatuh bangun. Dan itu memang kuncinya kita sejauh mana kita tekun, sejauh mana kita kompak dengan suami istri itu sebetulnya, dan membangun kemitraan lebih banyak lagi. Jangan sampai kita takut rugi, takut disaing itu, tapi kemudian memperbanyak link itu. Dan di beberapa teman-teman kita juga sudah mulai komunikasi itu untuk membangun jaringan. Mental usaha memang. Itu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Soleh, terima kasih. Ya, sama-sama. Dan Cabis Channel mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih, motor sekelangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon